Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul setengah 2 siang, Sultan Syahir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Mari, silahkan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi, menurut saya lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahril berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita melalui PPKI, sekutu akan mengakui Indonesia buatan Jepang. Maka kita harus segera memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahril boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas soal kemerdekaan kita? Tentu saja, saya akan tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahril sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita pergunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpulan golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang juga. Tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Marilah duduk kembali dan bicarakan secara baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung, lagi pula mengapa kita menunggu Jepang untuk kemerdekaan kita? Kita juga bisa memerdekakan diri kita sendiri. Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah kemerdekaan tanpa adanya bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam, tidak baik ribut di tengah malam. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak terjadi korban jiwa. Setelah usaha golongan muda gagal,
para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 11. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita bisa menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencarikan tempat persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat nanti kita pakai rumah Jikisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan dia akan memberikan kami tempat di Jikisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi pilihan para pemuda selain rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena tentara Jepang jauh masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bung, waktu sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa begitu banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian membawa mereka juga. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jikisong. Sebenarnya, apa maksudmu untuk membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno? Hatta, sekarang kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku datang untuk menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal, mereka tak ada, jadi aku datang untuk menjemput mereka. Tidak, Anda tidak bisa membawa pulang mereka, Bung. Mengapa?
Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Maka izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, segera masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar apa adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahril sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Soekarno dan rombongannya pergi ke Jakarta. Begitu juga dengan anak istrinya. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda.